Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sebagian besar kultivator ini adalah murid Qilingzi, sedangkan sisanya adalah murid baru yang telah direkrut Haiyue Tian dari wilayah manusia dan iblis selama 3 tahun terakhir. Menurut rencana Han Li, akan ada sekelompok murid baru yang diambil setiap 10 tahun sekali. Dengan pengaturan itu, jumlah murid akan mencapai tingkat yang sama dengan sekte besar normal dalam beberapa abad. Setelah beberapa ribu tahun mengasuh, akan ada murid tahap transformasi dewa dan tempering spasial yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu, dan datang dari para murid dengan potensi luar biasa bahkan dapat mencapai tahap integrasi tubuh pada saat itu. Han Li telah menamai istana tempat dia tinggal di Istana Asal Azure, dan nama istana ini, serta pulau integrasi asal, tidak diragukan lagi akan segera terkenal di seluruh benua Tianyuan. Di bawah pengawasan ribuan murid, Haiyue Tian muncul dari Istana Perak bersama Silver Moon, Zhu Guoer, dan murid langsungnya. Kalian semua bisa bangun sekarang. Aku akan meninggalkan pulau dan segera memulai perjalanan panjang, dan dalam kehadiranku, Yue Tian akan bertanggung jawab atas semua yang ada di pulau, sementara Silver Moon akan mengurus Istana Azure Origin. Apakah ada keberatan? Han Li bertanya. Tidak sama sekali, Guru. Haiyue Tian dan semua murid lainnya menjawab dengan membungkuk hormat. Apakah kamu benar-benar tidak akan membawaku bersamamu? Basis kultivasiku mungkin telah turun ke tahap tempering spasial, tapi aku masih memiliki semua kemampuanku dan klon tubuh roh tahap integrasi tubuh itu, jadi aku bisa menjaga diriku bahkan melawan rata-rata tahap Grand Ascension, kata Silver Moon. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Kamu baru saja mentransfer kekuatanmu ke klon tubuh roh, dan itu akan membutuhkan sekitar 10 tahun konsolidasi untuk benar-benar menyelesaikan prosesnya. Selama waktu ini, kamu harus tetap berada di Istana Asal Azure, jawab Han Li tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, aku tidak akan memaksakan masalah ini. Pastikan untuk menjaga dirimu sendiri, desah Silver Moon. Yakinlah, jika semuanya berjalan lancar, mungkin aku akan kembali dalam waktu kurang dari 200 tahun. Huasi, Zhu Guoer, ayo berangkat sekarang, kata Han Li tersenyum. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas Istana Perak, dan tabut suci Ing Spirit besar muncul. Han Li terbang ke bagian depan Bahtera, sementara Zhu Guoer dan Huasi memberikan jawaban tegas dengan hormat sebelum juga terbang ke Bahtera. Beberapa saat kemudian, semua kultivator di gunung berlutut lagi sebagai tanda perpisahan dengan Han Li. Setelah hanya beberapa kedipan, Bahtera raksasa itu menghilang di kejauhan. Di padang rumput hijau yang subur, puluhan ribu binatang bibrida kuda sapi berlari kencang seperti ketakutan. Sebagian besar adalah binatang buas normal yang bahkan tidak memiliki kecerdasan apapun, dan hanya sebagian kecil adalah binatang iblis tingkat rendah. Binatang iblis itu terbang di udara menggunakan sayap di punggungnya, atau bergegas bersama hembusan angin iblis di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba, lolongan tajam terdengar dari belakang serbuan binatang buas, diikuti oleh 3 kepala pegunungan yang muncul di atas mereka di tengah kilatan cahaya merah di langit. Ketiga kepala ditutupi sisik hijau mengkilap, sementara matanya berwarna kuning tua dengan pupil panjang dan tipis. Ini adalah 3 kepala piton raksasa, dan begitu muncul, membuka mulutnya secara bersamaan untuk melepaskan 3 bola cahaya, 1 biru, 1 kuning, dan 1 merah. Bola cahaya turun dari atas untuk mencakup seluruh padang rumput, dan semua binatang yang berlari kencang di bawah segera terseret ke udara sebelum terbang menuju mulut gua dari 3 kepala piton. Setelah rentang beberapa napas saja, semua binatang itu telah dimakan oleh ketiga kepala itu. Kepala tengah bersendawa dengan ekspresi puas, lalu mulai kabur seolah hendak menghilang. Namun, tepat pada saat ini,
pandangan dingin muncul di mata salah satu kepala samping, dan mengeluarkan desisan yang mengancam sebelum berbicara dengan suara gemuruh. Siapa yang datang untuk memberkati padang rumput kecilku ini? Dua kepala piton lainnya cukup terkejut mendengar ini, dan segera mengarahkan perhatian ke arah yang sama dengan tatapan tajam di matanya. Suara asing tiba-tiba terdengar ke arah itu. Hehe, tidak perlu khawatir, rekan Daois San Quan, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Begitu suara itu menghilang, seorang pria berjubah kuning yang sangat kurus muncul di tengah kilatan cahaya spiritual sebelum menilai tiga kepala raksasa dengan senyum tipis di wajahnya. Ekspresi kepala piton tengah sedikit mereda saat melihat pria itu, dan berkata, "Ah, jadi rekan Daois Huang Yuanzi, tidak heran Anda bisa mengabaikan batasan yang saya buat dan memasuki tempat ini dengan mudah. Saya khawatir Anda salah di sana, rekan Daois San Quan, batasan yang Anda buat benar-benar sangat kuat, dan bahkan saya tidak akan dapat membatalkannya dalam waktu singkat. Inilah alasan mengapa saya bisa untuk melewati batasan dengan begitu mudah." Huang Yuanzi terkekeh ketika dia membalik tangan untuk memanggil bola cahaya putih, di dalamnya terdapat pintu miniatur yang dibuat dengan rumit yang hanya berukuran beberapa inci. Itulah pintu keberuntungan 9 ilusi. Setan tua Jiu Huan menghargai harta itu sama seperti nyawanya sendiri, bagaimana itu bisa sampai ke tanganmu? Seru kepala piton tengah. Ini sangat sederhana, saya berbicara dengannya dan meyakinkan dia untuk meminjamkannya kepada saya, jawab Huang Yuanzi. Apa menurutmu aku anak berusia 3 tahun? Jika harta sekaliber ini bisa dipinjam hanya dengan kata-kata, maka aku akan memelintir kepalaku sendiri dan memberikannya kepadamu segera. Kata kepala piton tengah dengan suara mengancam. Mungkin kata-kata saja tidak akan cukup, tapi bagaimana jika aku juga membuat kesepakatan yang memikat? Tanya Huang Yuanzi. Kepala piton terakhir yang tidak berbicara selama ini akhirnya memecah kesunyiannya. Kesepakatan apa yang kamu tawarkan padanya? 3 pil Chang Yuan, yang masing-masing dapat menunda kesengsaraan surgawi lebih dari 3.000 tahun, jadi 3 di antaranya dapat memberinya 10.000 tahun ekstra untuk mempersiapkan kesengsaraan berikutnya, mungkin itu bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati, Huang Yuanzi jawab. Pil Chang Yuan adalah obat suci ras Chang Yuan Anda. Orang luar yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba untuk mendapatkan pil seperti itu tanpa hasil, namun Anda telah memberikan setan tua Jiu Huan sekaligus 3, tidak heran dia bersedia untuk meminjamkanmu harta terikatnya. Namun, mengapa kamu datang ke sini? Aku tidak tertarik dengan pil-pil itu, jadi jangan berharap untuk menggodaku dengan itu, kepala piton tengah mendengus dingin. Alih-alih marah dengan sikap dingin ular sanca itu, pandangan licik muncul di mata Huang Yuanzi saat dia berkata, mungkin Anda tidak tertarik dengan pil Chang Yuan, tetapi apakah Anda tertarik dengan sutra neraka? Sutra neraka, kamu memiliki barang itu. Itu tidak mungkin. Ketiga kepala piton tertegun mendengar ini, dan sepertinya ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Tentu saja saya tidak akan memiliki harta sekaliber itu, tetapi saya memiliki beberapa petunjuk di mana setengah dari sutra dapat ditemukan, apakah Anda tertarik? Tanya Huang Yuanzi. Benarkah itu? Kepala piton tengah bertanya saat cahaya dingin melintas di matanya. Saya tidak berani berbohong tentang hal seperti ini, jawab Huang Yuanzi dengan ekspresi serius. Sedikit perenungan muncul di mata ketiga kepala piton setelah mendengar ini, dan setelah ragu-ragu sebentar, kepala tengah berkata, baiklah, katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan sebagai ganti informasi ini. Jangan katakan saya Anda datang ke sini hanya untuk mengobrol. Saya senang berbicara dengan orang-orang terus terang seperti Anda, rekan Daois San Quan. Saya datang ke sini karena saya ingin bantuan Anda dalam memburu musuh bebuyutan saya. Untuk tujuan ini, saya juga mengundang Dewa Surgawi Abadi dari Gua Abadi,
Huang Yuanzi menjawab dengan suara dingin. 3 kepala piton raksasa itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi seorang pendeta muda Tao dengan pola ular di seluruh wajahnya, serta pupil vertikal yang identik dengan kepala piton. Kamu berhasil merekrut Dewa Surgawi Abadi juga. Kamu pasti mengeluarkan harga yang cukup mahal untuk melakukannya. Siapa sebenarnya musuh bebuyutanmu yang membuatmu pergi sejauh ini? Apakah kamu tahu tentang King Yuanzi? Huang Yuanzi bertanya dengan gigi terkatup. Aku belum pernah mendengar tentang orang seperti itu, tapi namamu adalah Huang Yuanzi, sehingga King Yuanzi pasti ada hubungannya denganmu, kan? Apakah dia makhluk tahap kenaikan agung? Taois San Quan menebak. Kamu tidak perlu tahu tentang itu. Yang harus kamu ketahui adalah bahwa kita adalah musuh bebuyutan, dan hanya setelah kita membunuhnya kamu dapat menerima informasi yang kamu inginkan. Selain itu, dia bukan hanya makhluk tahap kenaikan besar, dia cukup kuat bahkan di antara mereka dari tahap Grand Ascension. Paling tidak, aku bukan tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1, kata Huang Yuanzi dengan ekspresi gelap. Kedengarannya seperti target yang sangat menyusahkan. Kita bertiga seharusnya bisa mengalahkannya tanpa masalah, tapi membunuhnya agak tidak masuk akal, bukan? Tidak bisakah dia melarikan diri? Taois San Quan bertanya dengan alis berkerut. Aku mengeluarkan harga yang sangat mahal untuk mempersiapkan ini, jadi aku secara alami yakin bahwa kita akan berhasil. Dia akan segera mengalami kesengsaraan surgawi yang besar, menyisihkan apakah dia akan dapat melampauinya atau tidak, paling tidak, itu akan menjadi kesempatan yang luar biasa untuk menjatuhkannya, jawab Huang Yuanzi dengan percaya diri. Menghadapi tahap Grand Ascension lainnya dalam pertempuran bukanlah masalah sederhana, aku harus memikirkan ini dulu, jawab Taois San Quan dengan alis berkerut. Tentu saja. Bagaimana dengan ini? Saya akan menunggu di sini untuk keputusan Anda selama beberapa hari. Jika Anda bersedia ikut dengan saya dalam 3 hari ke depan, maka kita akan berangkat bersama. Jika tidak, saya akan mengunjungi rekan Daois Chou Yuan dari Blood Vendetta Canyon, seni pengisap esensi yang dia kembangkan sangat efektif bahkan terhadap sesama makhluk tahap kenaikan besar, jawab Huang Yuanzi. Baiklah. Aku akan memberimu jawaban dalam 3 hari, kata Taois San Quan dengan anggukan, lalu membuat segel tangan, setelah itu dia tiba-tiba menghilang dari padang rumput. Adapun Huang Yuanzi, dia mengayunkan lengan bajunya ke udara untuk melepaskan bola cahaya keemasan, yang berubah menjadi istana megah di padang rumput. Beberapa wanita cantik dengan gaun megah muncul dari istana, kemudian membungkuk dengan hormat ke arah Huang Yuanzi sambil menyebut dia sebagai tuan mereka. Huang Yuanzi tersenyum saat dia berjalan ke istana. Di atas laut dekat ras roh terbang, sebuah bahtera hitam raksasa terbang melintasi langit. Di geladak bahtera berdiri di sekitar selusin prajurit boneka kristal iblis yang mengeluarkan aura yang kuat. Setiap kali binatang laut yang sembrono melompat keluar dari laut untuk menyerang bahtera, beberapa boneka akan segera melepaskan pilar cahaya untuk segera menguapkan binatang laut itu. Di aula yang halus dan elegan di lantai atas bahtera raksasa ada kursi perak, tempat Han Li duduk dengan mata tertutup, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Patriark Huasi dan Zhu Guo'er sama-sama berdiri di belakang kursi dengan hormat. Meskipun ini bukan pertama kalinya Han Li memasuki primordial dan dia menggunakan tabut suci Ing Spirit sebagai alat transportasi, dia masih membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk mencapai tempat ini dari laut tanpa batas. Di kursi lain di dekat Han Li duduk seorang wanita berjubah putih dengan sepasang mata merah dan rune merah aneh di glabelanya. Kita akan segera memasuki wilayah ras roh terbang, rekan jiwa darah Taois. Apakah ini pertama kalinya kamu datang ke sini? Han Li bertanya sambil tersenyum.
Wanita berjubah putih itu tidak lain adalah klon jiwa darah peri jiwa es, dan Han Li telah mengunjungi keluarga Su untuk membawanya dalam perjalanan ini bersamanya sebelum memasuki dunia purba. Wanita itu segera membungkuk dengan hormat ketika dia menjawab, "Itu benar, saya tidak pernah berhubungan dengan ras roh terbang, tetapi saya pernah mendengar bahwa mereka memiliki beberapa jenis kemampuan terkenal yang terkait dengan makhluk roh sejati. Aku pernah mengunjungi ras roh terbang di masa lalu, dan salah satu teman baikku tinggal di daerah itu. Melihat kita lewat, aku berencana untuk mengunjunginya di sepanjang jalan." Omong-omong, adalah informasi tentang tempat yang tersedia untuk berteleportasi ke benua asing bisa dapat diandalkan. Akan sangat membuang-buang waktu jika kita sampai di sana, hanya saja itu tidak benar, kata Han Li. Yakinlah, senior, persekutuan dagang Helian adalah salah satu dari sedikit kekuatan tersembunyi yang tersebar di 3 benua, dan kekuatannya sebanding dengan ras super seperti ras Jiaoqi. Itulah sebabnya ia memiliki formasi teleportasi yang mampu perjalanan antar benua. Karena beberapa alasan khusus, Serikat Dagang melelang beberapa tempat untuk teleportasi antar benua sesekali. Saya sangat beruntung telah menjadi VIP Serikat, sehingga memberi saya hak untuk menghadiri lelang ini. Jika tidak, saya bahkan tidak akan mendengar tentang ini. Lelang berikutnya kebetulan akan datang tahun ini, sedangkan jika kita menunggu yang berikutnya, kita mungkin harus menunggu selama beberapa dekade atau bahkan 2 hingga 3 abad. Jadi, banyak makhluk kuat dari semua ras berduyun-duyun menghadiri pelelangan ini, jiwa darah itu menjelaskan. Aku juga pernah mendengar tentang persekutuan dagang Helian. Jika aku tahu tentang keberadaan pelelangan ini saat aku kembali dari benua guntur, maka mungkin aku bisa menyelamatkan diriku dari banyak masalah. Kemudian lagi, dengan statusku saat itu, kemungkinan besar aku tidak akan dianggap serius oleh persekutuan dagang Helian, Han Li terkekeh. Jiwa darah itu mengangguk. Bahkan untuk persekutuan dagang Helian, pelelangan untuk tempat teleportasi antar benua ini adalah masalah yang cukup besar. Jika orang luar ingin berpartisipasi dalam pelelangan ini, maka akan memerlukan rekomendasi atau harus menjadi tokoh yang cukup penting. Alternatifnya, akses tanpa syarat diberikan kepada mereka yang berada di atau di atas tahap integrasi tubuh. Saya yakin penyelenggara lelang akan sangat ingin seseorang dengan status Anda menghadiri lelang mereka. Kuharap ini akan berjalan semulus yang kau katakan. Juga, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu, aku akan membawamu bersamaku untuk memenuhi perjanjian kita sebelumnya, tapi begitu kita tiba di benua guntur, kita harus tinggal di sana sebentar karena saya ingin mencari sesuatu di sana, mohon maaf atas keterlambatannya, kata Han Li. Aku sudah menunggu selama ini, sedikit penundaan tentu saja bukan masalah. Jika kamu memiliki sesuatu yang perlu kamu lakukan, silakan saja, aku tidak keberatan sama sekali, jawab jiwa darah tanpa ragu-ragu. Aku senang mendengarnya. Yakinlah, barang yang aku cari tidak akan terlalu sulit ditemukan, jadi kita tidak perlu membuang banyak waktu di benua guntur, kata Han Li dengan nada senyum senang. Dengan demikian, tabut suci Ing Spirit memasuki wilayah ras roh terbang, dan perawakannya yang besar secara alami menarik banyak perhatian. Namun, semua makhluk roh terbang yang menyapu indera spiritual ke arah Bahtera segera memberikannya tempat tidur yang luas setelah merasakan aura tahap kenaikan besar yang menakutkan yang memancar darinya. Akibatnya, semua makhluk roh terbang yang kuat yang dilewati Bahtera hanya menutup mata dan tidak berani menghentikan Bahtera sama sekali. Pada hari kelima setelah Bahtera memasuki wilayah ras roh terbang, suara laki-laki yang kasar tiba-tiba terdengar di depan saat Bahtera sedang melewati danau. Siapa rekan Daois yang datang mengunjungi ras roh terbang kita? Saya Yue Long, dan saya ingin berkenalan dengan Anda. Setelah suara itu menghilang, hamparan awan gelap yang luas muncul di depan bersama embusan angin kencang,
dan seekor burung berkepala 9 yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki muncul. Dan tubuhnya ditutupi bulu berwarna-warni yang cemerlang. Pada saat yang sama, itu mengeluarkan aura hebat yang tidak kalah dengan yang berasal dari bahtera besar. Suara laki-laki itu tidak lain berasal dari salah satu dari 9 kepala burung raksasa itu. Han Li segera muncul di depan bahtera di tengah kilatan cahaya biru, lalu menjawab, "Salam, rekan Daois Yue Long, saya Han Li dari ras manusia, dan saya hanya datang ke sini untuk mengunjungi seorang teman lama, jadi ada tidak perlu bagimu untuk khawatir." Sedikit keheranan muncul di mata burung berkepala 9 setelah mendengar ini. Han Li, mungkinkah kau adalah sesama Taois yang membunuh Ratu Penggerek Batang di alam iblis Penatua? Selama tidak ada Han Li lain dalam ras manusia, akulah yang harus kamu maksud. Aku terkejut kamu mendengar tentang eksploitasiku, jawab Han Li dengan tenang. Burung berkepala 9 sangat gembira mendengarnya, dan dengan cepat berubah menjadi lelaki tua yang mengerikan di tengah hembusan angin hitam. Haha, jadi ini benar-benar kamu, rekan Daois Han, ras roh terbang kami benar-benar merasa terhormat dengan kunjunganmu. Kamu harus datang dan mengunjungi gua tempat tinggalku sehingga aku bisa menunjukkan keramahan. Salah satu teman baikku diundang ke Penatua alam iblis untuk menghadapi Ratu Penggerek Batang, dan setelah dia kembali, dia telah menyebutkan kekuatan dan perbuatanmu lebih dari 1 kali. Pria tua itu mengenakan jubah bulu berwarna-warni, memegang tongkat kayu kuning yang tampak sederhana sambil menilai Han Li dengan ekspresi gembira. Begitu, dari ras mana teman baikmu ini? Mungkin aku tahu tentang dia, kata Han Li. Teman baikku itu adalah rekan Taois Yuan Fei dari ras tubuh panjang, pernahkah kamu mendengar tentang dia, kakak Han? Yue Long bertanya. Han Li merenungkan nama itu sejenak sebelum sedikit pencerahan muncul di matanya. Yuan Fei dari ras tubuh panjang. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku memiliki ingatan tentang dia, aku ingat dia adalah salah satu dari rekan Daois yang terperangkap di situs asli yang disegel. Ras tubuh panjang adalah tetangga langsung ras roh terbang kami, dan rekan Taois Yuan Fei adalah teman dekat saya. Selama cobaan berat yang dia derita di alam iblis Penatua, dia menderita beberapa luka yang agak parah, jadi dia saat ini dalam pengasingan jika tidak, saya yakin dia akan datang untuk menemui Anda secara langsung. Silakan datang dan kunjungi gua saya, rekan Taois Han, tidak jauh dari sini, Yue Long mengundang lagi dengan antusias. Setelah beberapa saat merenung, Han Li memutuskan bahwa agak tidak pantas untuk menolak Yue Long, jadi dia mengangguk. Keramahan Anda sangat sulit untuk ditolak, rekan Daois. Dalam hal ini, mohon maafkan gangguan saya. Fantastis. Silakan ikut saya, rekan Taois. Yue Long sangat gembira mendengar ini, dan dia segera melesat ke kejauhan sebagai embusan angin kencang. Tunggu aku di sini, aku akan segera kembali, kata Han Li kepada rombongan kecilnya, lalu mengikuti di belakang Yue Long sebagai seberkas cahaya biru. Patriark Huasi dan yang lainnya tentu saja tidak mengajukan keberatan. Sebagai makhluk tahap Grand Ascension, Han Li dan Yue Long secara alami sangat cepat, dan meskipun mereka tidak terbang dengan kecepatan penuh, jarak ratusan ribu kilometer masih ditempuh hanya dalam waktu 2 jam. Setelah itu mereka tiba di atas cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan yang subur. Di tengah cekungan terdapat pagoda batu raksasa setinggi lebih dari 10.000 kaki dengan lebih dari 100 tingkat. Ada juga banyak bangunan lain yang dibangun di sekitar Baskom, tetapi semuanya terletak beberapa kilometer jauhnya dari pagoda batu, memberikan tempat berlabuh yang luas.